Pendeta Saifuddin Ibrahim dari Amerika menyampaikan berita kebenaran. Dalam surat ke-7 ayat ke-40, demikian dikatakan di dalam kitab mereka. Memang saya bilang, jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Pendeta Christian Rudolph, pelaku pembunuhan penyanyi gereja yang bernama Ica, tersenyum horor setelah melakukan aksi yang di luar batas peri kemanusiaan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat sebagai amal kebajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pahalanya akan tetap terus mengalir hingga yaumil kiamah. Karena dukungan Anda adalah partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Sahabat, kali ini kita akan tampilkan video cuplikan dari Saifuddin Ibrahim yang kembali keluar, kembali berceramah dan kembali membuat konten di channel YouTube-nya dengan katanya sih mengebarkan kebenaran, tetapi di situ Saifuddin Ibrahim hanya mencomot-comot ayat Al-Quran dan lalu dipelintir penafsirannya sesuka hatinya. Dan lalu kita akan tetap tampilkan pesan viral yang sangat fenomenal dari Saifuddin Ibrahim yang sudah pasti sudah sangat kita hafal ya, dan kita akan tunjukkan bukti dari apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim tersebut. Dan alhamdulillah video seterusnya yaitu kita akan tampilkan sebuah prosesi bersyahadatnya satu keluarga masuk Islam
minta dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat di Mu'allaf Center Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, tiada hari tanpa mu'allaf. Pendeta Saifuddin Ibrahim dari Amerika menyampaikan berita kebenaran. Dalam surat ke-7 ayat ke-40, demikian dikatakan di dalam kitab mereka, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ayat ini nyindir Saifuddin Ibrahim yang ikut Yesus. Oke sahabat, mari kita jawab ayat yang dimaksud oleh Saifuddin Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyati wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Oke sahabat, bagaimanakah penafsiran ayat tersebut? Yang dimaksud dengan mendustakan ayat-ayat Allah dalam ayat ini adalah mendustakan hal-hal yang terkait dengan ketauhidan, seperti yang berhubungan dengan adanya Allah dan keesaannya, yang berhubungan dengan kenabian, hari kiamat, hari kebangkitan, dan lain sebagainya. Mereka mendustakan, tidak mau menerima dan menolak ayat-ayat seperti ini dengan sombong dan congkak, maka mereka tidak akan dibukakan pintu langit. Jadi ada dua pengertian tentang tidak dibukakan pintu langit, diantaranya tidak akan diterima amal mereka dan tidak akan sampai kepada Allah walaupun bagaimana besar amal dan usaha mereka. Jadi bukan saja amal dan usaha mereka tidak sampai kepada Allah, juga doa dan permintaan mereka tidak akan sampai, tidak akan diijabah. Dalam pengertian lain, menurut Ibnu Abbas rahimakumullah, roh mereka tidak langsung diterima Allah karena Allah hanya menerima perkataan yang baik dan amal yang soleh, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Fatir ayat ke-10, kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan, dia akan mengangkatnya. Selain dari itu, mereka tidak akan masuk ke dalam surga buat selama-lamanya. Dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan bagi mereka bahwa mereka tidak akan masuk surga kecuali bila unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Maksudnya adalah mereka mustahil akan masuk surga untuk selama-lamanya. Demikianlah balasan yang diberikan Allah terhadap mereka yang berdosa seperti itu, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak mau menerimanya dengan cara menyombongkan diri. Nah sahabat, mudah saja bukan menjawab ayat-ayat Al-Quran yang dipelintir oleh Saifuddin Ibrahim yang katanya di awal memberitakan kebenaran, tetapi Saifuddin Ibrahim di sini tidak menampilkan ayat Bible, melainkan mencomot, mengutip ayat-ayat Al-Quran yang lalu dipelintir-pelintir penafsirannya seenak undelnya. Oke sahabat, langsung saja kita tampilkan pesan viral yang sangat fenomenal dari Saifuddin Ibrahim. Makanya saya bilang, memang saya bilang, jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Contohnya itu Ferdy Sambo, itu orang Kristen,
Pesan viral yang sangat fenomenal dari Saifuddin Ibrahim adalah jangan masuk Kristen, karena di dalam Kristen banyak manusia jahat. Contohnya ini, pendeta muda Christian Rudolf Topping melakukan sebuah aksi yang sangat-sangat di luar batas peri kemanusiaan dengan membunuh penyanyi dan penari gereja yang bernama Ica. Dan setelah kejadian tersebut, pendeta muda ini masuk ke dalam lift dengan membawa jasad yang dibungkus kantong plastik hitam, dimasukkan ke troli dan masih bisa tersenyum. Sangat luar biasa bukan ajaran kasihnya? Nah, ini klop dengan apa yang tadi dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Di dalam Kristen banyak manusia jahat, terbukti dengan kejadian yang dilakukan oleh pendeta muda Christian Rudolf Topping ini. Oke sahabat, selanjutnya kita akan saksikan sebuah prosesi bersyahadatnya satu keluarga masuk Islam dibimbing oleh Ustadz di Mu'alaf Center Yogyakarta. Alhamdulillah, yang pertama kali akan saya tanyakan kepada Bu Esther, Mbak Lydia dan Mas Stephen. Pertanyaan pertama adalah apakah ada paksaan bagi Anda semuanya untuk memeluk Islam? Tidak ada ya. Jadi ini karena kehendak sendiri untuk beragama Islam. Kemudian apakah ada yang menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu atau hadiah bila memeluk Islam? Tidak ada yang menjanjikan apa ya. Alhamdulillah. Satu keluarga masuk Islam, yaitu Ibu Esther beserta kedua anaknya. Ketika ditanya apakah mereka semua berkeinginan masuk Islam, apakah ada paksaan, apakah ada yang menjanjikan sesuatu, dijawab tidak ada. Sesuai dengan prinsip di dalam agama Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Mereka masuk Islam atas dasar keinginan dari hatinya sendiri, dari pribadinya ingin masuk Islam karena telah menemukan kebenaran hanya ada di dalam agama Islam. Kalau boleh tahu, kenapa kok tertarik dengan Islam? Ada sesuatu hal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab Pak Ustadz. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya sudah sekitar 3 tahun belakangan ini saya belajar Islam gitu, dan anak saya yang perempuan juga sama. Jadi kami memutuskan untuk mu'alaf. Nah, setelah kami sudah belajar Islam, saya berdoa buat anak saya yang laki-laki dengan harapan seorang ibu ingin bawa anaknya juga biar kami bareng-bareng gitu. Masya Allah. Dan pada akhirnya kurang lebih beberapa hari yang lalu, sebelum sholat subuh, anak saya yang laki-laki dia bilang sama saya, "Mah, adek pengen mu'alaf juga," dia bilang gitu. Awalnya kami berdua masih ragu Pak Ustadz gitu, karena ya kayaknya belum pas gitu. Tapi karena keteguhan hati dia juga, pada akhirnya adek sudah memutuskan untuk mu'alaf mah gitu. Dan akhirnya hari ini kami bareng-bareng Pak Ustadz. Ketika ditanya oleh Pak Ustadz, Ibu Esther menjawab, mempelajari Islam sudah selama 3 tahun. Jadi 3 tahun belakangan ini Ibu Esther beserta anaknya yang perempuan sudah belajar tentang agama Islam. Membutuhkan waktu yang teramat sangat lama, 3 tahun tersebut. Dan ketika keduanya, yaitu Ibu Esther dan anak yang perempuan, berkeinginan mantap untuk masuk Islam, kendala ada di anaknya yang kedua, yaitu yang laki-laki. Dan ternyata didoakan juga oleh Ibu Esther, mudah-mudahan anaknya yang laki-laki juga ikut terketuk hatinya, ingin juga memeluk agama Islam. Alhamdulillah, doa dari sang ibu yaitu Bu Esther terkabul. Dan akhirnya beberapa hari yang lalu anaknya yang laki-laki lantas bilang ke ibunya, ingin juga masuk Islam, ingin juga menjadi mu'alaf.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam yang bertanda tangan di bawah ini, saya Esther Nindiawati, tempat tanggal lahir Madiun 20 September. Nama saya Lydia Natalia Angelina Putri, tempat tanggal lahir Kediri 2 Juni 2001. Nama saya Steven Samuel Putra Bastian, tempat tanggal lahir Pare 2 April 2003. Dengan penuh sadara dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini hari Ahad tanggal 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau 23 Oktober 2022 Miladiyah. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, Agama Kristen. dan pada saat ini Saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Surat pernyataan telah dibacakan oleh ketiga calon mu'alaf ini, yaitu Ibu Esther dan kedua anaknya. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Ibu Esther beserta kedua anaknya membacakan biodata atau identitas, yang mana di dalam identitas tersebut sangat jelas diketahui nama, alamat, tanggal lahir. Ya, ini untuk menepis anggapan dari para pembenci mu'alaf yang suka menuduh mu'alaf abal-abal. Nah, dengan surat pernyataan yang baru saja dibacakan ini jelas membantah tuduhan dari para pembenci mu'alaf yang sering memfitnah mu'alaf abal-abal. Berbeda dengan kesaksian di channel sebelah ya, tidak ada kejelasan, tidak ada keterangan yang jelas tentang identitas. Kemarin pada hari Ahad tanggal 23 Oktober 2022 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi satu keluarga Bu Esther ini, karena pada hari itu mereka telah mengikrarkan diri akan segera meninggalkan agamanya yang lama dan akan segera bersyahadat masuk Islam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di urutan pertama yang bersyahadat adalah Bu Esther. Sungguh-sungguh sangat menyentuh hati ya ketika kita mendengarkan seorang mu'alaf yang melafalkan dua kalimat syahadat. Subhanallah, sungguh-sungguh sangat menyentuh hati. Baru saja yang kita dengarkan adalah syahadat dari Bu Esther. Oke, kita lanjut ke syahadat berikutnya. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat berikutnya dilafalkan oleh Lydia Natalia Angel yang merupakan putri dari Ibu Esther. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung saja sahabat kita saksikan prosesi persyahadatan yang ketiga yang akan dibacakan oleh anak laki-laki dari Ibu Esther. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Stephen Samuel, anak laki-laki dari Bu Esther, yang baru saja membacakan 2 kalimat syahadat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu keluarga bersyahadat masuk Islam. Tiada hari tanpa mu'alaf. Sahabat, mari kita doakan untuk keluarga Bu Esther ya, Bu Esther sendiri dan juga kedua putra-putrinya. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tidak lupa kita doakan juga untuk saudara-saudari kita non-muslim di luar sana yang kritis dan logis. Mudah-mudahan asbab dari melihat video prosesi bersyahadatnya satu keluarga ini bisa menginspirasi dan memotivasi agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran hanya ada di dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Biarkanlah Saifuddin Ibrahim tetap kuar-kuar ya, kuar-kuar dengan pesan viral yang sangat fenomenal yang harus tetap kita viralkan, dan mudah-mudahan akan semakin membanjir, akan semakin terjadi tsunami mu'alaf berbondong-bondong masuk Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.